Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 4 dan 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah melakukan pengamatan terhadap warga di sekitarmu. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi saat memasak air. Yang pertama, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Yang kedua, gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah yang terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Yang terakhir, masak air dengan panci tertutup. Air akan lebih cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Bagaimana hasil pengamatanmu terhadap warga? Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum menghemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Contoh-contoh yang bisa membantumu sebagai berikut. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Berikut ini contoh-contoh makanan berbahan dasar singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat,
dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Kamu setuju apa tidak? Kalau kakak setuju, karena sesuai dengan bacaan. Selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Kemudian yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Kemudian, apa saja jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong? Tadi ada tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor diantaranya yaitu pembakaran lebih sempurna, kemudian gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%. Lalu memperpanjang usia mesin dan juga ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Selanjutnya, nyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendahnya nada berikut.
bersama dengan orang tua, silahkan kalian wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Tulis jawabanmu pada kolom berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.